Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang analisa zat warna pada bahan makanan minuman. Nah, di sini bahan apa aja kita perlukan? Pertama, bahan kita perlukan adalah sampel makanan atau minuman. Di sini saya menggunakan sampel saus merah yang banyak kita jumpai pada warung bakso ya. Nah, saus merah ini saya timbang sebanyak 2 gram. Kemudian ada kloroform. Kemudian di sini ada larutan asam yang berisi aquades dan asam asetat 10%. Kemudian ada lautan basa yang berisi amonia 2% dalam etanol 70%. Kemudian di sini kita membutuhkan benang wol sebagai absorben yang menyerap zat warna pada saus makanan ini ya. Nah, di sini kita menggunakan analisa rodamin B, merupakan salah satu zat warna pada pakaian yang kerap sekali digunakan dalam pewarna makanan. Nah, caranya nanti kita menggunakan instrumen spektrofotometer. Nah, ini merupakan labu ukur yang digunakan untuk membuat larutan standar rodamin B. Kita membuat olahan standar rodamin B dengan konsentrasi 100 ppm yang nanti kita encerkan secara bertingkat dari konsentrasi 1 sampai 9 ppm. Nah, karena kebutuhannya sedikit untuk lautan induk ini, nanti kita menggunakan pipet mikropipet ini ya dengan bantuan blue tip. Oke. Kemudian di sini ada NaOH 1% yang dididihkan, dan di sini ada aquades panas juga, dan kita membutuhkan bantuan hot plate untuk memanaskan larutan ini. Langkah pertama yang pertama coba ini adalah kita mencuci benang wol yang kita gunakan sebagai absorben zat warna nanti pada aquades. Kita didihkan dulu pada aquades, kemudian nanti kita keringkan pada oven ya. Pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan lemak-lemak yang terdapat pada benang wol ini. Nah, berikutnya ini merupakan benang wol tadi yang sudah kita cuci dengan air mendidih. Kemudian kita keringkan tadi kan ya. Nah, setelah kering ini kita tambahkan dengan kloroform. Kloroform ini bertujuan untuk mencuci sisa-sisa residu lemak yang terdapat pada benang wol. Nah, sebentar, ada sedikit dengan kloroform ya. Nah, setelah ditambahkan dengan kloroform, ini kita seperti ini secara perlahan. Kemudian kita tambahkan dengan aquades dengan NaOH 1% yang telah mendidih. Di sini sudah kami Nah, ini kami sudah menyiapkan NaOH mendidihnya. Nah, ketika sudah lama di kloroform ini, kita ambil ya, kemudian kita masukkan ke beker gelas yang telah berisi NaOH 1% yang telah mendidih tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita bilas dengan aquades ya. Dari NaOH kita bilas dengan aquades, benang wolnya kita bilas sedikit dengan aquades. Nah, ini kita bilas sebentar ya dengan aquades. Baru setelah itu kita ambil benang wol yang telah bersih ini ya, yang kemudian bisa kita gunakan sebagai absorben zat warna pada analisis zat warna pada sampel makanan minuman ini. Nah, langkah berikutnya, sampel saus yang tadi saya timbang 2 gram tadi, ini sudah saya tambahkan 50 ml larutan basa yang berisi 2% amonia dalam etanol 70%. Nah, larutan ini kemudian saya aduk menggunakan magnet stirrer. Jadi di sini kita menggunakan hot plate stirrer ya. Pengadukan ini berjalan selama 30 menit. Kita tunggu ya, dulu ya. Pengadukan ini bertujuan untuk mengekstraksi zat warna pada sampel tersebut.
Berikutnya larutan saus tadi yang dengan larutan basa tadi kita saring ya. Kita saring dengan bantuan corong gelas dan kita saring. Nah, ini kita saring agar residu yang tidak dapat larut ini dapat terpisahkan dengan filtratnya. Berikutnya larutan saus tadi yang telah disaring ya, ini filtratnya kita uapkan pelarutnya hingga tersisa hanya residu saja. Nah, perlu kita ketahui larutan basa tadi itu mengandung amonia 2% dalam etanol 70%. Jadi fungsi penguapan ini bertujuan untuk menguapkan pelarut etanol yang digunakan untuk mengekstraksi zat warna pada sampel makanan. Nah, ini adalah larutan saus tomat tadi yang telah kita tambahkan basah. Ini sudah kita uapkan. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan dengan larutan asam asetat ya. Asam asetatnya kita tambahkan sebanyak 10 ml. Nah, kita tambahkan di sini 10 ml. Kemudian kita masukkan benang wol yang telah kita selesaikan tadi ya. Ini kan sudah steril ya. Ini kita masukkan ke dalam residu saus yang telah diberi larutan asam dan kita masukkan magnetic stirrer karena nanti kita membutuhkan proses pengadukan selama 30 menit. Nah, perlakuan ini berfungsi untuk penyerapan zat warna dengan benang wol, di mana benang wol ini akan menyerap zat warna pada kondisi asam. Ya. Langkah berikutnya, setelah kita kocok dengan larutan asam, benang wol tadi kita ambil. Nah, benang wol ini kemudian kita masukkan kepada Erlenmeyer. Nah, nanti kita tambahkan larutan basah yang mengandung amonia dalam etanol sebanyak 10 ml. Kemudian kita kocok lagi. Pengocokan ini dilakukan selama 30 menit sebenarnya dibantu dengan alat shaker. Nah, proses ini dinamakan sebagai proses desopsi, yaitu pengeluaran kembali zat warna yang telah diserap oleh benang wol yang akan nanti zat warna tersebut akan terserap oleh larutan NaOH. Nah, nanti larutan NaOH yang akan kita ukur berapakah kadar pewarna rodamin pada saus makanan tersebut. Nah, berikut ini proses desopsi di mana zat warna dalam benang wol tadi telah diekstraksi oleh larutan basah yang berisi etanol dan amonia. Nah, kemudian filtrat dari larutan basah ini nanti yang akan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, dari situ kita bisa menghitung kadar pewarna rodamin yang terdapat pada saus tadi ya. Berikut ini adalah larutan standar rodamin yang telah dibuat dengan berbagai variasi konsentrasi dengan rentang konsentrasi 1 ppm, 3, 5, 7, dan 9 ppm dari larutan induk ppm. Nah, ini nanti akan digunakan untuk menentukan konsentrasi rodamin B pada sampel saus yang kita gunakan ya. Berikutnya kita melakukan pengukuran larutan standar rodamin yang telah kita buat menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis. Nah, di sini kita menggunakan spektrofotometer single beam dengan menggunakan curved quartz seperti ini ya. Nah, karena larutan rodamin yang kita buat berwarna, jadi dia nanti diukur pada rentang panjang gelombang sinar tampak. Nah, di sini kita menggunakan larutan blankonya adalah Aquades sebagai pelarut rodamin tadi ya. Nah, di sini posisikan larutan blanko pada posisi holder B, tempat sampel yang B.
Kemudian kita masukkan lagi, karena kita tadi sudah membuat variasi 5 standar, 5 variasi konsentrasi. Nanti kita masukkan sesuai urutan ini. Jadi nanti yang holder 1 untuk 1 ppm, 2 3 ppm, 2 untuk 3 ppm, yang 3 untuk 5 ppm, 4 7 ppm, 5 dan 9 ppm. Nanti kita masukkan di sini ya. Pastikan ketika sebelum memasukkan kuvet, kita lap dulu sisi kuvet yang bagian bening ini untuk memudahkan penyerapan absorbansinya. Nah, peletakannya yang bagian bening ini diletakkan pada tempat sampel yang ada lubangnya ini ya. Berikutnya, kita sebelum melakukan pengukuran, kita lakukan terlebih dulu scanning panjang gelombang maksimum dari kodamin B ini. Nah, kita pilih scanning ya, kemudian tekan enter. Nah, karena kita kan ini kan berwarna, jadi pada rentang sinar tampak ya, dari 400 hingga 800. Nanti kita scanning pada panjang gelombang berapakah serapan maksimal dari kodamin B ini. Nah, di sini kita baseline dulu. Kita tunggu hingga komplit ya. Nah, nanti akan tampak seperti ini ya. Kemudian kita tekan bagian sini measure sampelnya. Nanti kita akan mendapatkan kurvanya ini, nanti tunggu ya. Nah, ini sudah nampak ya. Jadi di sini nanti yang menjadi lambda max itu pada kisaran di sini. Ini adalah letak lambda max dari serapan kodamin. Jadi ini kisarannya kayaknya 500-an ya. 500-an di sininya. Kalau lihat dari sininya ya. Nah, ini kita cari dari grafiknya. Kita cari manakah panjang gelombang yang memberikan serapan yang paling tinggi. Nah, di sini kalau kita amati yang menghasilkan serapan paling tinggi adalah 553, kan dia menghasilkan serapan 0,227 ya. Ini sudah mulai turun, jadi yang bagus ini 553. Jadi nanti kita pengukuran pada panjang gelombang 553 nanometer. Berikutnya kita lakukan pengukurannya. Kita pengukuran dari kurva standarnya. Oke, kita tekan pada panjang gelombang berapakah pengukurannya, 553 ya, enter. Oke, lanjut di sini kita startkan ya, kita tunggu di sini. Nah, sini kita tuliskan 1, 3, kemudian 5, 7, 9. Ini artinya adalah variasi konsentrasi atau standar yang kita gunakan tadi ya. Pada tempat 1 ppm, tempat 2 3 ppm dan seterusnya. Kemudian kita ukur berapa keabsorbansinya. Nah,
nanti akan otomatis akan keluar absorbansi masing-masing laut standarnya ini. Nah, ini sudah keluar. Di sini sudah keluar apakah nilai slope-nya, apakah nilai intercept-nya. Nanti ini akan kita gunakan untuk menghitung berapakah konsentrasinya. Nah, ini kita bisa tunjukkan grafiknya ya. Nah, ini grafiknya. Nah, kalau begini menandakan dia sangat linier. Ini ya. Oke. Untuk melihat bagaimanakah tingkat koreksinya dan tingkat kesahihan datanya ini, kita tekan run test ininya. Nah, tekan enter. Nah, ini kita tadi kan kita absorbansi. Nah, sekarang ini kita cek apa konsentrasinya betul bagaimana. Tadi kan saya bilang, tadi kan yang kita buat itu tadi, yang 1 ppm itu pada kolom 1, 2 ini 3, kolom 3 ini 5, kolom 4 ini 7, kolom 5 ini 9. Nah, ini hasilnya untuk melihat apakah konsentrasi sebenarnya ya. Nanti kita cek melalui tabel yang akan tes tadi. Kita cek kecepatan datanya, jadi betul. Ini yang berdasarkan absorbansinya 0,964. Tadi kita buat 1 ppm ya, jadi mendekati ya. Yang 2 tadi kita bikin 3 ppm 3,012. Jadi udah betul lautannya. 5 kita bikin pada kolom 3 kita bikin 5 ppm, hasilnya 5,069. Jadi udah betul ya, mendekati. Yang 4 ini tadi kita bikin 7 ppm, hasilnya 6,9. Jadi sudah betul ya, karena kalau di belakangnya 7. Yang 5 ini 9,01. Jadi tadi kan kita bikin 9 ppm. Jadi konsentrasinya sudah sesuai dengan pengukuran menggunakan spektrofotometer. Oke. Terus aku tinggal. Kemudian kita ukur absorbansi dari filter tadi ya. Nah, cara pengukurannya, kita pengukurannya pada panjang gelombang maksimum dari iodamin tadi yaitu 553. Nah, kita pengukuran dulu sampelnya. Kita masukkan panjang gelombangnya 553. Kemudian ini ya, semua sampelnya kita kan ada berapa tadi, 1 ya. Nah, langsung kita akan tesnya berapa. Kita akan tes berapa ini absorbansinya. Enter. Nah, memiliki absorbansi 0,103. Nanti di absorbansi ini kita hitung konsentrasinya menggunakan persamaan regresi dari lautan standar tadi ya.